Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas organisasi dan rezim internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah pendekatan atau kalau dalam teori hubungan internasional, biasanya teman-teman melihatnya sebagai sebuah perspektif, yaitu liberal institusionalisme atau institusionalisme liberal. Dan di sini ini merupakan bahasan yang sangat penting dalam organisasi dan rezim internasional. Kenapa? Karena pada dasarnya organisasi dan rezim internasional merupakan sebuah produk yang bisa dikatakan sebagai indikator kesuksesan atau keberhasilan dalam melihat kinerja dari perspektif liberalisme. Nah, kalau teman-teman pada pertemuan sebelumnya sudah pernah mendiskusikan tentang sejarah dari organisasi internasional. Nah, di sini sebenarnya itulah bagaimana cara kerja dari liberal institusionalisme itu dalam politik global. Makanya kemudian bisa menghasilkan sebuah organisasi internasional. Nah, kita di sini akan mengupas bagaimana asumsi dasar dari pendekatan ini, kemudian bagaimana kerjasama itu dipandang dan seterusnya, sehingga kita bisa melihat adanya kemungkinan-kemungkinan kemunculan dari organisasi dan rezim internasional. Dan di sini saya ingin menunjukkan dua buah studi kasus yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana organisasi ataupun rezim internasional itu bekerja dalam politik global dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita atau mungkin masalah yang dihadapi oleh negara. Yang pertama adalah ketika Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba melihat ataupun meneliti apakah terdapat senjata nuklir, senjata biologis maupun senjata kimia yang ada di Irak pada saat terjadinya sebelum invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003. PBB tidak mengandalkan lebih tepatnya kekuatan dari Amerika Serikat, walaupun Amerika Serikat sudah datang ke tempat tersebut untuk melakukan investigasi dan penyelidikan dan seterusnya. Tapi PBB sebagai organisasi internasional yang independen, dia bergantung pada organisasi yang lain yang punya fokus di bidang nuklir dan juga senjata biologis maupun kimiawi, yaitu International Atomic Energy Agency atau IAEA atau IAEA. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa organisasi internasional ini memiliki peran yang penting dalam hal melakukan legitimasi dalam menjalankan aturan atau kesepakatan internasional berkaitan dengan isu tertentu. Ini seperti yang pernah kita bahas mengenai peran dari organisasi internasional bahwa dia memang fokus pada isu tertentu dan dia punya legitimasi untuk menjalankan inspeksi, penyelidikan, penelitian dan seterusnya karena memang ada ahli-ahli di bidangnya di dalam organisasi tersebut yang menangani isu secara spesifik. Kemudian yang kedua, ketika komunitas internasional atau masyarakat global mencoba untuk menangani isu konflik di Bosnia, dia tidak hanya menggantungkan diri pada upaya nasional atau upaya domestik, tapi masyarakat internasional berupaya mendorong pengiriman pasukan perdamaian yang digerakkan oleh PBB dan juga digerakkan oleh NATO atau NATO, North Atlantic Treaty Organization. Intinya adalah bahwa untuk menjalankan perdamaian dunia sangat mungkin dilakukan intervensi-intervensi khusus yang dilakukan oleh organisasi internasional karena memang itu merupakan bidang yang didalami atau fokus dari organisasi tersebut. Akan tetapi tentu saja itu tetap harus memperhatikan kedaulatan dan juga persetujuan dari negara yang ingin diintervensi. Artinya adalah bahwa organisasi internasional walaupun bisa dikatakan dia memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, tapi itu tidak akan terjadi kalau itu tidak disetujui oleh masyarakat internasional dan juga negara yang akan dilakukan intervensi. Intinya adalah semua masih ada batasannya atau tidak mungkin organisasi internasional melakukan sesuatu tanpa persetujuan
Kalau itu terjadi, maka itu adalah irregularity atau sebuah tindakan atau peristiwa di luar kebiasaan, yang artinya nanti adalah mungkin menjadi sebuah kritik bagi liberal institusionalisme, misalnya adalah bahwa ternyata organisasi tidak bisa dipercayai, sehingga artinya bahwa self-help atau melihat organisasi internasional dalam sisi yang pesimis seperti realisme itu mungkin justru bisa lebih diterima gitu daripada melihat organisasi internasional dari liberalisme institusionalis. Nah, saya akan merujuk pada asumsi dasar yang pertama, yaitu kita perlu melihat pada konteks internasional. Konteks internasional dalam liberal institusionalisme adalah negara memiliki kesulitan untuk bekerja sama karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bercampur baur begitu, sehingga akan muncul sebuah pilihan, apakah dia akan bekerja sama atau tidak bekerja sama, atau prisoner dilemma kalau kita kemarin belajar pada saat pendekatan realisme. Dan di sini ketika kita mendapat atau memiliki sebuah pilihan, mungkin pilihan bekerja sama ataupun tidak bekerja sama, keduanya juga sama-sama memberikan keuntungan gitu. Tetapi keuntungan ini harus dikalkulasi. Apakah keuntungan ketika kita bekerja sama itu lebih besar dengan keuntungan ketika tidak bekerja sama? Nah, di liberal institusionalis percaya bahwa ketika bekerja sama, keuntungannya itu akan lebih besar. Dan seluruh pihak yang bekerja sama itu akan mendapatkan benefit atau keuntungan. Nah, teman-teman kemudian mungkin bertanya gitu, jangan-jangan kalau nggak bekerja sama, justru hasilnya itu malah lebih beneficial atau lebih menguntungkan. Pertanyaan ini menurut saya sangat mungkin muncul dan merupakan pertanyaan yang harus dimunculkan untuk menumbuhkan sisi kritis kita. Artinya bahwa liberal institusionalis itu memang begitu adanya atau taken for granted, given bahwa kalau bekerja sama pasti untung begitu. Sedangkan teori-teori lain misalnya konstruktivis maupun teori kritis tidak demikian gitu. Tapi di sini asumsi dasarnya adalah kalau kerjasama pasti untung. Kemudian kerjasama dilakukan atas dasar kepentingan dan kalkulasi ekonomi. Dan di sini dikendalikan atau dikontrol, didorong oleh isu-isu keamanan non-tradisional. Pada umumnya adalah ekonomi. Sehingga nantinya kita juga akan mengenal yang namanya absolute gains. Kalau di realisme kita bicara tentang relative gains, di liberalisme kita bicara tentang absolute gains. Artinya adalah bahwa keuntungan atau pendapatan yang didapatkan oleh negara ketika dia melakukan kerjasama itu sifatnya absolut dan bisa dikalkulasi secara ekonomi begitu. Jadi intinya adalah material atau materi itu memang bisa dihitung begitu. Jadi di sini sifatnya absolut. Kemudian international politics lies on political economy. Artinya adalah bahwa hubungan internasional atau politik global itu didasari pada kepentingan ekonomi, kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan di sini institusi internasional merupakan entitas yang sangat penting untuk menjaga stabilitas internasional. Karena tadi dia ingin meningkatkan perekonomian, ekonomi itu tidak akan jalan kalau tidak ada interaksi ekonomi atau aktivitas ekonomi, perdagangan, dan seterusnya. Perdagangan itu tidak akan jalan kalau misalnya interkoneksi antar entitas atau antar negara itu tidak terjadi, sehingga di sini diperlukan aturan-aturan tertentu untuk mengatur perbatasan, untuk mengatur keseragaman harga, untuk mengatur pajak, untuk mengatur harga-harga dan seterusnya begitu. Sehingga di sini organisasi internasional atau rezim internasional itu menjadi sesuatu yang penting untuk mengatur aktivitas ekonomi ini, sehingga nanti akan menciptakan keuntungan. Itu liberal institusionalisme. Kemudian ini
kritik kepada realisme. Pada dasarnya ini adalah sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah hal yang diagungkan oleh realisme, tetapi ini menjadi kritik bagi realisme dari liberal institusionalisme, bahwa mereka sangat pesimis melihat manusia. Realisme, manusia pada dasarnya adalah memiliki sifat yang buruk, sementara liberalisme beranggapan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki sifat yang baik atau fitrahnya itu baik, begitu ya mungkin kalau bahasa spiritualnya. Dan di sini ketika kita memiliki fitrah yang baik, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk terus-menerus bekerja sama. Dan di sini mungkin realisme bicara bahwa liberalisme itu cenderung naif. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjelaskan ketika negara itu keluar dari organisasi internasional, itu bukannya sifat jelek manusia, sifat buruk manusia itu muncul begitu, sifat aslinya muncul gitu. Dan di sini realisme dan liberalisme itu saling berseberangan dalam hal ini, sehingga di sini relative gains juga ditolak oleh liberalisme. Mereka percaya pada absolute gains, yang artinya bahwa di sini semua keuntungan itu bisa dikalkulasikan melalui hitung-hitungan ekonomis gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana kerjasama itu dipandang oleh liberalisme. Yang pertama adalah institusi atau lembaga internasional itu digunakan sebagai arena untuk melakukan kerjasama dan menciptakan sebuah stabilitas hingga tercapailah perdamaian dunia gitu. Dunia itu sifatnya masih anarki, teman-teman. Yang intinya adalah bahwa entitas tertinggi dari sebuah sistem internasional itu memang negara gitu, kedaulatannya tetap negara gitu. Dan di sini sebenarnya adanya kerjasama, adanya aturan itu digunakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dan terciptanya sebuah kepentingan bersama gitu. Ketika kita sudah mengkomunikasikan kepentingan kita, maka kita cari jalan tengah begitu kalau kata liberalisme. Kalau kata realisme, ketika kita sudah punya kepentingan, kita cari celah bagaimana kepentingan kita bisa difasilitasi dengan baik dalam organisasi internasional begitu. Sehingga di sini ada sebuah sebuah anggapan bahwa dalam pasar internasional atau pasar global, institusi internasional itu sebenarnya berguna untuk mencegah adanya perilaku curang dan juga untuk melindungi korban-korban atau pihak yang lemah. Intinya adalah aturan internasional atau aturan global misalnya yang ada dalam WTO itu digunakan sebagai gertakan bagi anggota yang mungkin melakukan tindakan kecurangan gitu. Misalnya ketika dia ada klausul non-national treatment, yang artinya bahwa ketika ada barang impor yang masuk ke Indonesia misalnya dari Cina, itu tidak boleh diberi pajak atau bea cukai yang tingginya melebihi batas ketentuan, sehingga nanti ketika dia masuk ke Indonesia harganya itu lebih mahal daripada barang lokal, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih membeli barang lokal begitu. Nah, aturan-aturan seperti ini itu digunakan oleh institusi internasional untuk mencegah adanya perilaku curang. Dan di sini mereka berkonsentrasi pada bagaimana aturan itu dapat bekerja dengan baik, tidak berfokus pada mengenai mengapa dan bagaimana organisasi itu bisa dikhianati dalam tanda kutip oleh anggotanya, karena anggotanya keluar dari organisasi, karena anggotanya berperilaku curang. Dia tidak fokus pada anggota yang curang, tapi dia fokus pada aturan ini dibuat sedemikian rupa supaya terjadi stabilitas, supaya terjadi perdamaian, supaya tercapai keuntungan gitu. Mereka fokus pada absolute gains. Kemudian di sini on contractual environment, artinya adalah di sini ada sebuah statement yaitu rules can increase the number of transaction between particular states over time, decrease the potential of the shadow of the future, and to gain reward and reputations. Intinya adalah
di sini peraturan yang dibuat itu bisa meningkatkan potensi negara-negara untuk melakukan transaksi ekonomi, untuk melakukan kesepakatan ekonomi. Kenapa? Karena ketika ada aturan, sudah terjadi yang namanya kesepahaman atau mungkin rasa aman bahwa ada sesuatu yang pasti ketika ada aturan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ketika ada non-national treatment, maka ketika Cina mengekspor barang ke Indonesia, dia tidak akan didiskriminasi dengan pajak yang terlalu tinggi, begitu misalnya. Kepastian ini kemudian mengecilkan potensi adanya the shadow of the future, artinya ketidakjelasan dari masa depan. Ini bicara mengenai bahwa sifat dasar manusia itu sebenarnya memiliki ketakutan akan ketidakpastian dari masa depan. Karena kita tidak bisa meramalkan masa depan dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan mengenai diri kita maupun orang lain. Sehingga adanya aturan-aturan ini digunakan untuk mencegah atau mengurangi bayangan-bayangan yang tidak pasti mengenai masa depan. Bayangan bahwa ketika diimpor atau ketika diekspor maka akan ditolak karena pajaknya terlalu tinggi. Bayangan ketika diekspor maka tidak akan dapat bersaing dengan produk lokal gitu. Sehingga di sini upaya membuat aturan ini digunakan sebagai upaya untuk menekan adanya potensi ketidakpastian dan juga untuk meningkatkan adanya penghargaan dan peningkatan reputasi dari anggota yang patuh terhadap aturan internasional. Kemudian yang kedua adalah rules can tie together interactions between states in different issue area. Artinya adalah bahwa organisasi atau rezim internasional itu sifatnya mungkin overlapping atau tumpang tindih. Dan dalam interaksinya, negara itu sangat mungkin tidak hanya mengandalkan atau berbasis pada satu organisasi atau aturan saja, tapi juga bisa berlapis-lapis aturannya. Sama halnya ketika misalnya kita ingin menganalisis hukum dari sebuah kasus, maka ada banyak contoh atau mungkin banyak alat yang bisa kita gunakan sebagai dasar hukum. Kemudian, a structure of rules can increase the amount of information available to participants and in cooperative agreements so that close monitoring is possible. Artinya adalah bahwa struktur dari peraturan dapat meningkatkan jumlah informasi yang kita berikan atau kita dapatkan kepada sesama anggota, sehingga atmosfer yang kooperatif itu bisa terjaga. Inti dari liberalisme itu adalah ingin menanamkan kepercayaan kepada setiap anggota bahwa melalui organisasi internasional mereka bisa mendapatkan kepastian mengenai masa depan. Mereka bisa menekan adanya ketidakpastian mengenai masa depan dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan informasi, dengan cara bertukar pikiran, dengan cara berbagi praktik paling bagus dari sebuah aktivitas ekonomi gitu misalnya. Sehingga di sini mereka melakukan kerjasama, melakukan kesepakatan, sehingga mereka membuat aturan, sehingga mereka melakukan monitoring atau pengawasan, sehingga aturan ini bisa ditaati. Begitu. Kemudian, fungsi dari institusi internasional itu adalah meminimalisasi ketidakpastian. Kemudian untuk mengkoordinasikan dan berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi. Begitu. Kemudian untuk mencegah adanya kecurangan, kemudian untuk mereduksi atau menekan biaya dalam aktivitasnya. Misalnya, ketika kita bergabung dalam organisasi berupa World Bank, maka kita memiliki privilege untuk mendapatkan data-data secara global, secara internasional mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Bagaimana best practice dari setiap negara di dunia ini dijalankan dalam misalnya membayar hutang gitu misalnya. Nah,
itu mungkin sekali didapatkan karena kita bergabung dalam organisasi internasional. Kemudian focal point on coordination artinya adalah bahwa itu menjadi titik penting bagaimana koordinasi itu bisa dilaksanakan secara terstruktur, secara terkontrol, dan dapat diawasi. Kemudian hubungan yang sifatnya resiprokal atau timbal balik. Kemudian menjadi pihak yang melakukan pengawasan dalam hal penegakan aturan maupun pemberian sanksi. Nah, ini adalah fungsi dari institusi internasional. Kemudian kritiknya adalah mereka tidak punya argumen yang kuat mengenai keamanan internasional karena pada dasarnya fokusnya adalah ekonomi, dan keamanan internasional yang dimaksud biasanya adalah keamanan internasional yang basisnya adalah keamanan tradisional atau keamanan pertahanan berbasis militer. Kemudian collective security tidak relevan ketika anggota itu curang atau keluar dari keanggotaan. Dan di sini mereka mengabaikan yang namanya relative gains. Jadi intinya adalah ini sangat berseberangan dengan yang disampaikan mengenai argumen maupun asumsi dasar dari realisme. Nah, namun di sini yang ingin saya katakan di akhir presentasi saya sebagai sebuah kesimpulan adalah bahwa terlepas dari kesempurnaan yang ditawarkan oleh liberal institusionalisme, kita perlu berpikir kritis mengenai apakah benar organisasi internasional itu menjadi satu-satunya cara atau cara yang paling mutakhir untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita, untuk menyelesaikan masalah global, untuk menyelesaikan masalah lokal, untuk menyelesaikan masalah domestik. Kita perlu melihat pada aspek lain tentunya. Yang dalam konteks ini adalah perlu melihat pada pendekatan-pendekatan lain, tawaran-tawaran atau alternatif dari pendekatan lain dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekeliling kita. Artinya adalah bahwa walaupun ini terlihat sempurna di atas kertas, tapi belum tentu praktiknya demikian. Walaupun mungkin praktiknya juga bagus, tapi apakah ketika kita mengutamakan misalnya kepentingan ekonomi, maka tidak muncul permasalahan yang lain seperti masalah kesenjangan, begitu. Jadi intinya adalah ketika dihadapkan pada sebuah resep dalam tanda kutip, maka kita tetap harus berpikir kritis bahwa resep ini bukan satu-satunya resep yang kita punya untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa mencari alternatif yang lain dan kita bisa kembangkan, bisa kita kolaborasikan antara satu dengan yang lain, walaupun secara teoritis mungkin tidak bisa dicampur adukan, tetapi secara praktis mungkin kita bisa melihat dari aspek atau sisi yang berbeda. Demikian presentasi dari saya, semoga teman-teman bisa menggali lebih dalam mengenai pemikiran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.